Ya, Pak Siliwangi silakan doa. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, kita melalui pembelajaran Apologet 2, menjawab Islam Bapa, beri hikmat kepada kami dan kepada guru kita, eh, Pastor Paujang, untuk terus diurapi. Dan kami sebagai menimba ilmu dari Pak Pastor Paujang diberikan wawasan yang luas, pikiran yang eh, jernih dan hati yang bersih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, hari ini kita langsung belajar ini ya, kita menjawab Islam. Nah, saya kasih aturan mainnya dulu ya. Jadi saudara, aturan mainnya kita ini. Ini kan kelas Anda sudah melewati kelas evangelis dan kelas apologetik, malah beberapa sudah kelas apostolik ya. Jadi ini Anda sudah kenal cara saya ya. Nah, kalau di yang sebelumnya kita kan ada banyak sekali informasi. Sehingga saya harus jejalkan itu informasi itu yang begitu banyak dalam waktu 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Nah, kita ingat aturan mainnya adalah kembali ke teks. Ya, kembali ke teks. Jadi kalau saya sudah kasih teksnya, jangan ngeyel. Ya, kalau sudah saya kasih teksnya, tanpa harus menafsir, kecuali ada multi tafsir ya, kita boleh menanya. Tapi kalau teksnya sudah bilang, jangan makan babi, tulis saya tertulis ini, jangan makan babi, ini tak kasih teksnya. Terus Anda bilang, iya tapi kan babinya begini, begini, begitu. Nah, ya, itu namanya ngeyel, gitu ya. Kecuali jangan makan babi hutan. Loh, kalau babi ternak bagaimana? Gitu ya. Itu namanya diskusi. Tahu bedanya ngeyel sama diskusi ya. Jadi harus tahu bedanya. Karena teks itu nggak jelas. Tapi kalau teks itu sudah jelas, tapi kan, nah ya jangan, saudara, jangan. Itu nanti kita nggak akan ketemu. Saya kalau sama orang Islam, kalau sudah saya kasih teks, teksnya sudah bunyi seperti yang kita inginkan sama, seperti yang kita maksud sama-sama, ya, terus dia sudah ngeyel, itu sudah nggak saya anggap orang itu, saudara, sudah selesai. Kenapa? Berarti dia tidak mencari kebenaran, mau cari pembenaran. Kalau sudah begitu tuh nggak usah kita ladeni, ya. Kalau di dalam diskusi, saya berkali-kali diskusi sama orang Islam ya. Pertama baik-baik, saudara. Lama-lama ngedan, saudara. Mulai ngarang-ngarang, teksnya nggak ada. Tak kasih teksnya, iya tapi kan iya, iya, iya. Nah, dia punya pemikirannya sendiri dan dia paksakan pemikiran itu kepada kita. Nah, di kelas evangelis dan apologetik juga banyak kita menjumpai orang-orang yang memaksakan pikirannya sendiri kepada kita, saudara. Nah, saya nggak mau saya pokoknya. Mengapa? Karena kalau orang berpikirannya sendiri, semua orang bisa mikir yang berbeda dan semua orang bisa ngawur, saudara. Makanya kata kembali ke teks itu penting. Itu kata kuncinya beda dengan Islam. Kalau di Islam itu satu, Anda harus bergantung kepada Quran. Dua, bergantung kepada hadis. Ketiga, bergantung kepada situasi saat itu, ras yang apa namanya akal budi katanya begitu ya. Jadi kadang-kadang Al-Qur'annya nggak cocok, hadisnya nggak cocok, tapi akal budinya cocok. Ya udah yang dipakai akal budinya, saudara. Ya, kalau kita nggak, kembali ke Alkitab. Bukan kembali ke dogma ya, kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab. Kalau di Islam enggak, saudara. Begitu Al-Qur'annya nggak cocok, oh kamu harus lihat di hadis. Begitu hadisnya juga nggak cocok, kamu kan punya otak, pikir sendiri dong. Nah, itu ya namanya ya.
Nah, itu nanti ada yang namanya keputusan para ulama. Ya, jadi endingnya ke keputusan para ulama, saudara. Ya berupa fatwa, berupa apa segala macam ya. Nah, kalau kita enggak, ya kembali ke Alkitab. Ya mau pendeta, mau paus, emang gua pikirin. Pokoknya kembali ke Alkitab. Makanya kalau lagi kita ketemu sama orang Islam, ya tapi kata paus, katanya pendeta ini kan, saya enggak urus kata pendeta, saya enggak, oh ini kata dokter ini, saya enggak urus kata dokter, saya urusan apa kata Alkitab. Anda harus yakin itu, saudara. Nah, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang baru dari saya, ya pemahaman yang saya dapatkan, ya gara-gara saya kembali ke teks, saudara. Ternyata sangat berbeda sekali dengan dogma gereja, ya. Tapi begitu saya kembali ke teks, hidup ini damai sekali, enak sekali, saudara. Nggak ada pertentangan. Begitu Anda kembali ke dogma gereja, isinya pertentangan, Anda ribut. Dan Anda berpikir teks itu seperti yang dogma gereja pikirkan. Ya, padahal teksnya nggak bunyi begitu. Misalnya Trinitas, Oneness, itu sama saja. Ya, apalagi saudara, kebiasaan-kebiasaan orang mesianik. Ya kan? Apalagi saudara, dan banyak hal yang lainnya. Itu banyak sekali yang kita nggak sesuai dengan teks, lalu kita paksakan teks itu sesuai dengan apa yang sudah kita, jadi kita bacanya kita sudah punya di sini, sudah punya pendapat sendiri. Anda mau ngomong, ya Anda sedang menasihati seorang teman, ya Anda mau nasihati kayak apa dia sudah punya pikiran sendiri, saudara. Dia nggak akan nanggap yang Anda ngomong, gitu ya. Tapi walaupun orang sudah punya pikiran sendiri, tapi kita sama-sama, yuk kembali ke teks. Dia mau nggak mau harus copot pikirannya dia, gitu ya. Nah, aturan pertama. Nah, ntar saya kasih tulis saja supaya jangan lupa. Saya ada seperti biasa ya, ada aturannya. Karena ini kelas pertama ya. Ini kelas pertama kita sama-sama teks ya. Kembali ke teks. Aturan pertama kembali ke teks ya. Ini benar-benar hukumnya adalah wajib sakral, saudara. Nah, untuk menggali teks itu ada yang namanya konteks, ya kan? Ya kan? Yang namanya teks ada konteks, ya. Artinya hal-hal yang mendukung teks itu. Misalnya teksnya kan ada satu ayat. Nah, konteksnya itu bisa satu kisah atau perikop, ya. Satu kisah atau satu perikop. Tetapi juga bisa berupa satu buku. Satu kitab itu, saudara. Yesaya lagi cerita apa sih? Kenapa ujuk-ujuk cerita Immanuel? Ya kan? Emang ada yang namanya Immanuel di zaman Yesus. Yesus saja nggak pernah dipanggil Immanuel, Immanuel, sini dong. Kan nggak pernah kan? Namanya kan disebut Immanuel. Itu kan pertanyaan orang Islam kan? Tapi Yesus tidak pernah sekalipun disebut Immanuel, saudara. Nggak ada orang memanggil Yesus ya Immanuel. Coba Anda lihat dari Matius sampai ke Wahyu. Nggak ada, saudara. Cuman di dalam ayat itu saja satu namanya kan disebut Immanuel. Sudah nggak ada lagi Immanuel itu, saudara. Ya, artinya Anda kudu baca satu buku lagi. Apa sih ya saya ini Immanuel itu? Ya, itu gitu contohnya. Tapi konteks ini juga bisa cerita tentang apa? Sejarah. Nah, ya, sejarah, historinya, budaya. Nah, yang benar nomor 2 atau nomor 1 kalau ternyata sejarah dengan teksnya beda. Contoh Nimrod, ya kan?
dengan Abraham. Kita utama ke teksnya dulu. Konteks itu hanya pendukung, saudara, untuk memahami apa yang terjadi dengan teksnya. Ya, ingat-ingat ya, kembali ke teks. Lalu konteksnya, yaitu kalau membaca jangan cuma satu ayat, tapi satu kisah perikop atau bahkan satu buku sekalian, atau kita baca sejarahnya atau budayanya. Bahkan ya, mungkin kita bisa kembali ke dalam ini ya, metaforanya. Pemahaman metafora. Bisa jadi di zaman itu ada metafora seperti itu enggak? Nah, kalau ke teks ini apa kembali ke teks? Ke teks yang terjemahan lain, tapi juga teks asli. Ya, kalau teks tadi ya, jangan lupa ya. Ada terjemahan yang lain, dan juga ada yang aslinya. Kalau konteks, satu ayat, satu perikop, satu buku, sejarah, budaya, atau metafora. Kebiasaan bermetafora gitu ya. Di sebelah kanan. Nah, itu ternyata orang Yahudi menggunakan kata sebelah kanan itu sebagai metafora. Ya. Misalnya kata timur, sebelah kanan, itu maksudnya timur. Gitu ya. Ke utara itu maksudnya ke tahta Allah. Ya kan? Aku hendak naik ke utara. Maksudnya ke tahta Allah. Dan sebagainya. Jadi Anda harus memahami itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya. Nah, jadi Anda nggak dapat kusir, Anda ngerti ini maksudnya nggak seperti itu. Nah, orang Islam nggak mau tahu tuh yang begituan tuh. Ya kan? Padahal itu ada seperti itu. Nah, kita harus ngerti. Jadi kalau dia nggak mau tahu ya sudah, bukan urusan kita. Tapi masalahnya kita harus benar-benar mengerti itu memang begitu apa enggak. Karena kita juga jangan ngarang. Kita kan pengen tahu kebenaran juga kan. Ya, jadi kembali ke teks dan konteksnya. Nah, itu penting satu. Teks dan konteks. Konteks bacaannya sendiri ya kan. Termasuk konteks sejarah, konteks budaya, ya, konteks metaforanya. Nah, ini yang namanya ini yang namanya high criticism kalau dalam Alkitab itu. Ya, teks dan konteks. Ini namanya kalau dalam Alkitab, kalau dalam ilmu teologi itu high criticism. Ini yang dipakai oleh teolog liberal, saudara. Nah, teologi kita teolog liberal, kita berteologi dengan teologi kita liberal, tetapi kita punya ini sejarah. Makanya saya bilang mesianik, saudara, atau Yudaisme. Ya, kita punya teolog liberal tapi mesianik Yudaisme karena kita berkiblat ke naskah-naskah dan pemikiran cara orang Yahudi itu berpikir tentang teks itu, saudara. Kita harus ngerti juga Yahudi modern bilang apa. Jadi jangan tutup mata, saudara. Bukan berarti kita menerima, enggak. Tapi kita juga pengen tahu apa yang mereka pikirkan tentang teks itu. Makanya ada di internet namanya kabat.org. Kabat.org. Ya, contohnya ini. Kabat. Nah, ini ya, kabat.org. Ini ya, Anda sini ada banyak sekali ya. Saya suka tengok sini ya, saudara ya. Saya suka tengok kemari. Saya suka tengok kemari untuk membandingkan. Mereka sedang pergi kemana arahnya. Nah, kalau juga Anda bisa melihat kalau di YouTube itu namanya ini ya, Jewish for Judaism. Ya, Jewish for Judaism. Ini ya. Dia akan menentang semua penafsiran orang Kristen ya tentang Alkitab.
di Jewish for Judaism ini. Nah ini bagus tuh, supaya Anda berpikirnya objektif. Saya tidak berkata dia benar ya, tapi supaya Anda ngerti. Nah mereka itu tidak akan mencari-cari saudara. Mereka menafsirkan ya sesuai dengan ininya mereka. Jews for Judaism. Nah, kemarin ini pakai bahasa Inggris ya. Ya kalau Anda ya sebenarnya ada Anda bisa ininya ya, ada teks di bawahnya, Anda bisa pelan-pelan. Nah, itu contoh buat Anda bisa eh, kontranya dari pemahamannya kita ya. Saya suka tengok kemari ya sehingga saya mengerti apa yang mereka pikirkan. Lalu kita menjawab. Sebab kalau Anda bikin orang Islam, mereka mencari-cari, saudara. Nah, kalau orang-orang ini, mereka bukan lagi cari-cari. Ya memang itulah yang mereka pahami, gitu loh. Ya, bedanya sama orang Islam. Kalau orang Islam itu memang mencari-cari masalah sama kita. Kalau dia enggak, karena kita punya kitab yang sama. Artinya Anda punya kitab sendiri, punya penafsiran sesuai dengan orang-orang gereja. Orang Yahudi ini punya berbagai dengan orang-orang mereka dengan sumber yang sama, kitab suci yang sama. Kalau orang Islam, kitab sucinya udah beda. Jadi Anda nggak usah nganggap dia itu pakai punya orang buat ngantem kita, mereka sendiri nggak ngerti apa yang mereka ngomong. Ya, cuman ketika kita mau menjawab Islam, kita kudu ngerti dulu dia dari mana sih asal usulnya dia ngomong ini. Dari Al-Qur'annya atau dari teolog liberal atau dari orang Yahudi. Ya kan? Lihat ya. Orang Islam ya, sumbernya itu dari Al-Qur'an, menyerang ya orang-orang Islam menyerang iman Kristen. Satu sumbernya dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an benar, Alkitab salah gitu ya. Tapi untuk bisa berargumentasi, mereka tega menjilat pantatnya Yahudi. Sumbernya dari mana? Dari orang Yahudi, saudara. Dari rabinik, pengajaran rabinik. Tapi rabinik dari YouTube masalahnya, ya. Dari YouTube. Nah, tadi Jewish for Judaism. Itu kontranya. Nah, dari situ mereka diterjemahkan, terus diviralkan ke internet mereka buat ngantem kita. Makanya Anda kudu ngerti sumbernya, supaya Anda ngerti yang mereka nanya. Ketiga dari teolog liberal. Karena teolog liberal ini banyak menentang penafsiran orang-orang Kristen hari ini. Tetapi ada yang ngawur, ada teolog-teolog liberal yang ngawur. Ada teolog-teolog liberal yang objektif. Kita cari yang objektif. Kalau yang ngawur itu, mereka asal bikin jurnal, bikin apa supaya dapat popularitas. Ya dengan kengawuran mereka tidak bertanggung jawab orang ini siapa, cuma buat cari sensasi. Dan kemungkinan mereka dibayar sama orang Islam juga, saudara. Ya. Nah, tapi kalau orang-orang teolog liberal yang benar-benar sungguh-sungguh dia memang belajar, dia mencari, ya. Sebetulnya memang banyak dogma gereja yang salah, saudara. Saya sendiri belajar dogma gereja yang salah itu, banyak yang salah itu, ya, asalnya dari kebingungan saya di persimpangan antara teolog liberal dengan orang gereja. Baru saya ngerti, saudara, yang dikritik oleh teolog liberal itu bukan Alkitab, tapi dogmanya gereja. Ya, lalu kemudian para teolog liberal ini kehilangan jalan karena mereka sendiri tidak berpikir bahwa mereka sedang mengkritik dogma. Yang mereka kritik Alkitab, dia bilang orang Kristen. Padahal mereka tidak mengkritik Alkitab, mereka mengkritik dogma. Ya, tapi kan mereka berpikir bahwa itulah yang diajarkan oleh gereja. Nah, jadi 3 sumber ini, saudara ya. Kita sama-sama. Nanti, ya, kalau tadi yang Jewish for Judaism ini, tadi kan Anda lihat untuk orang pengajaran Yahudi yang bertentangan, Anda dari 2 ya. Kabat sama Jews for Judaism. Orang Yahudi untuk Judaisme. Ya. Kalau yang teolog liberal, Anda bisa, sekarang ini yang kita kenal itu Bart Ehrman ya. Bart Ehrman.
Anda bisa ikutin. Wah, ini Anda diajari ekstrim sama saya ya. Bart Ehrman. Semua pakai bahasa Inggris ya, tuh Bart D. Ehrman. Dia doktor perjanjian baru, saudara. Saya lupa dia sudah profesor belum, tapi kayaknya masih doktor. Dia dari gereja evangelis. Bart D. Ehrman. Ya. Nah, nanti Anda kumpulkan ya. Kalau Anda sudah rajin, saya akan berterima kasih kalau Anda rajin ya. Anda bisa bahasa Inggris, nah, apalagi kalau Anda bisa membantu membuat ininya ya, satu clue atau beberapa ini loh, si Bart Ehrman ngomong tentang neraka. Ternyata neraka itu nggak ada alasannya 1, 2, 3, 4. Begitu loh. Dari video 53 menit ini, sebenarnya kan ada intisarinya, saudara. Nah, saya nggak bisa semuanya kasih. Ya, jadi kalau Anda niat, saya sambil jalan, Anda juga kasih topik buat kita semua. Ya, ini kasih topik. Kita pilih topik, saudara. Pilih ya 16 topik. Ya, buat kita belajar sama-sama. Oh, ini banyak 16 topik ini, saudara ya. Dulu zaman tahun 2010 sampai 2000 berapa itu mau kita mati. Ya, selama hampir 10 tahun, pertanyaannya cuma 10 itu, saudara. Bolak-balik orang Islam tanya 10 itu, saudara. Sudah saya jawab semua di buku saya ya. Nanti bukunya mau saya rapikan, bahasanya semuanya nanti saya kirim. Nanti PDF-nya gratis. Nah, kalau mau cetakan sama Owen ya. Tapi nanti saya rapikan dulu ya, bahasanya saya rapikan, saya bikin edisi revisi dulu. Nanti Anda pilih lagi 16 topik untuk 16 kali pertemuan kita kan. Pilih ya, jadi Anda juga membantu saya supaya kita mengerti. Nah, nanti kita sama-sama belajar. Yuk kita coba. Pertanyaan itu kan dari nol. Jadi kita sama-sama dari nol. Saya kaget nanti waktu Anda tanya, saya akan kaget. Yuk kita coba cari sama-sama. Gitu ya. Nanti alur berpikirnya saya itulah yang saya share kepada Anda. Alur berpikirnya ya, menjawab Islam. Nah, kebanyakan kalau dalam perdebatan saya dengan orang Islam nggak pernah selesai. Mengapa? Karena dari terminologi saja sudah salah, saudara. Dan Anda jangan mau ngalah kalau sudah terminologinya sudah salah. Anda kudu kekeh gamparin mereka, saudara. Misalnya nih, apakah Yesus beragama Kristen? Mana ada Yesus, apa agama Yesus? Yesus saja tidak kenal Kristen. Nah, ini Anda kudu gaplokin mereka tuh. Bagaimana Yesus mengikuti dirinya sendiri, kan goblok kan? Ngerti nggak? Terminologi Kristen apa? Christ. Tian. Pengikut Kristus. Bagaimana Yesus ngikutin dirinya sendiri? Ini kan bener ini orang Islam ini kan? Iya kan? Orang yang mengikut Yesus namanya Kristen. Lalu Yesus ngikut siapa? Ngikut dirinya sendiri. Yesus ikut siapa, saudara? Yesus nggak ikut siapa-siapa. Justru dia yang bilang, ikutlah aku. Ya kan? Ayatnya di mana, saudara? Tunjukkan, saudara, sama orang Islam. Ikutlah aku. Eh. Ini nih. Orang yang ikut Yesus namanya Kristen. Lah Yesus ikut siapa? Nggak pernah ikut siapa-siapa. Yesus bilang ikutlah aku. Malah dia ngajak orang ikut dia. Nggak pernah Yesus ikut siapa-siapa. Ya kan? Jadi apa agama Yesus? Nggak perlu agama. Ya, nggak perlu agama. Ikutlah aku.
Itu contoh. Jadi terminologinya kudu bener. Ya, terminologi. Ya, betul Owen Fang. Yesus bilang, kamu kudu ikuti aku, kamu ikutilah jalan ini. Jalan ini siapa? Ya aku itulah jalan. Nah, itu contoh begitu ya. Ikutlah aku. Ikut siapa aku? Ya akulah jalan. Loh Yesus ikut siapa? Loh aku Yesus ikut siapa? Nggak ikut siapa-siapa. Karena dialah jalan. Ya kan? Nah itu sama seperti Muhammad yang ngomong. Ya kan? Allah itu yang menciptakan kita semua. Nah dibalik pertanyaan. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Ya kan? Nah itu kan sama. Orang-orang suruh ikut Yesus. Lalu Yesus ikut siapa? Ini kan goblok juga dia yang nanya ini kan. Sama seperti Allah menciptakan semuanya. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Kan nggak harus ada yang menciptakan kan. Kan Yesus tidak harus ikut siapa-siapa kan. Mengapa Yesus harus ikut seseorang? Mengapa Allah harus diciptakan? Itu loh framing-framing seperti itu. Ya, nah itu framing ya. Maka dari itu saudara, terminologi ya. Makanya Anda kudu bisa membedakan kata Allah dengan Tuhan. God sama Lord. Itu penting sekali ini, basic banget. Anda kalau nggak bisa membedain ini, wah puyeng saudara. Ya puyeng kalau Anda nggak bisa membedain ini. Terminologi ya. Terminologi itu apa saudara? Kata-kata itu artinya apa? Ngerti nggak kamu yang kamu ngomong itu? Terminologi God vs Lord aja sudah beda. Orang Islam, orang Kristen sami mawon. Makanya akhirnya apa? Ruwet. Kalau sama saya nggak bisa, saudara. Orang kalau mau God sama Lord ini sama saya, tak tenggoni tak ruwetin sampai kelar terminologinya. Rudi Yohanes nggak bisa, on dia tuh, dia nggak ngerti, ya kan? Emang nggak sekolah dan memang pendidikannya rendah, ya kan? Jadi nggak ngerti God sama Lord ini bedanya apa dia. Terminologi begini dia nggak ngerti, apalagi mau ke bahasa aslinya. Karena kalau dia kan cuma belajar ngeyel. Nah kita nggak mau belajar ngeyel, saudara. Ya kita yang genah. Jangan belajar ngeyel. Saya lihat ya, orang-orang itu kalau debat tuh belajar ngeyel-ngeyelan, saudara. Cari menang. Jangan. Anda kan mau cari kebenaran. Kalau Anda mau cari menang, akhirnya jadi hujat. Kalau mau hujat-hujatan, saya paling menang, saudara. Ya kan? Terakhir kalau dia sudah menghujat, saya cuma tak tembak, itu udah kelar dia, saudara. Ya kan? Nah, ini kan harus tahu bedanya. Gitu ya. Terminologi ya, penting. Jadi satu, teks, konteks, terminologi. Penting saudara, jangan bilang nggak penting, terminologi itu penting. Ya, jadi satuin dulu nih terminologinya kita nih. Ya, teks, konteks, terminologi. Begitu Anda lari dari teks, Anda sudah kalah. Anda sudah ngawur pokoknya begitu lari dari teks. Karena langkah selanjutnya Anda akan ditekuk, saudara. Pakai asumsi apa segala macam, Anda akan ditekuk. Kalau Anda tidak sesuai dengan teks, konteks, apalagi terminologinya sudah sama-sama ngawur, Anda debat, ribut untuk sesuatu yang nggak jelas, ya kan? Karena terminologinya sama-sama ngawur. Yaitu kata Allah dengan Tuhan itu orang-orang suka ngawur, ya. Teks, konteks, terminologi. Yang keempat, ya. Selain terminologi, yang paling penting ya adalah Anda harus hafal kronologi, saudara. Sejarah, ya. Kronologi sejarahnya itu Anda kudu hafal. Makanya di dalam khilafah terakhir, saya ada bikin satu tabel supaya Anda ngerti kronologi sejarahnya. Kalau Anda ngerti kronologi sejarahnya, ya tinggal dimasukkan semua
ide-ide apologetika itu, saudara. Kalau Anda mengerti kronologi sejarahnya, Anda blank, ya. Anda akan tersesat di dalam penafsiran. Karena kronologi sejarah menentukan apa? Menentukan budaya saat itu sedang ngapain. Ya, misalnya tentang poligami. Alkitab nggak pernah berkata dilarang poligami, nggak pernah, saudara. Bilangnya apa? Dilarang cabul, ya kan? Tetapi kita ngerti, saudara, orang mau poligami kan cabul dulu pikirannya sebelum dia poligami. Lalu kita melihat, saudara, ternyata sejak zamannya Ezra Nehemia tidak ada orang Israel yang poligami, saudara. Artinya ayat tentang cabul itu sedang merujuk kepada poligami. Itu, saudara. Ya, karena ada kronologisnya. Sebab Bapak Daud, ya, siapa lagi yang poligami, saudara? Salomo jelas. Siapa lagi? Gideon, ya kan? Abraham poligami nggak, saudara? Artinya poligami itu enggak, dicerai. Ya, Hagarnya diusir. Ya, Abraham punya istri Sarah, karena nggak punya anak disuruh menghamili Hagar. Tapi Hagarnya pun diusir. Jadi dia nggak jadi poligami, saudara. Lalu Abraham setelah Sarah mati baru menikah lagi sama Ketura. Ya, setelah Sarah meninggal baru dia sama Ketura. Ya, jadi tidak poligami. Bagaimana dengan Ishak? Ishak juga tidak poligami. Nah, yang poligami itu Yakub, saudara. Yakub itu yang poligami. Ya, contoh begitu ya. Tapi kemudian begitu zaman Ezra Nehemia, pada asal usulnya sebetulnya orang Israel tidak boleh poligami. Tapi kemudian di zaman Ezra Nehemia itu benar-benar dibikin aturan sampai dengan hari ini, saudara. Nanti kalau Anda lihat di dalam Kabat juga diomongin bahwa tidak ada poligami di dalam Yudaisme, ya. Jadi Anda lihat kronologi sejarahnya kapan itu dimulai poligami, gitu loh maksud saya ya. Kapan itu berakhirnya poligami, kapan dimulainya. Ya, itu namanya kronologi sejarah. Contohnya ya. Tetapi di samping itu di samping masalah kronologisnya juga, artinya juga apa, saudara? Anda belajar ya tentang perubahan pembatalan PL. Nah, ini Anda kudu tegas ini, PL dan perjanjian lama sudah dibatalin. Nah gitu, saudara. Anda kudu jelas. Ya, 5 hal ini ya, bahwa PL sudah dibatalin. Jadi Anda jangan mau di framing dengan ayat-ayat perjanjian lama. Anda langsung masuk ke perjanjian baru. Perjanjian baru bilang begini, PL, oh itu dibatalin. Anda harus tegas, saudara. Banyak orang terus ke framing, masuk ke perjanjian lama, muter-muter di sana. Ya kan, sementara kita sendiri sudah nggak melakukan PL. Ayat-ayat perang misalnya kan, berapa banyak orang Kristen terjebak dengan perjanjian lama. Karena mereka takut apa? Kalau saya bilang tidak boleh, kalau saya bilang itu kan perjanjian lama, kita sudah tidak perang lagi sekarang, ya kan? Tapi dia takut, saudara. Kalau gitu hormat orang tua kan juga perjanjian lama. Loh, hormati orang tua kan ditulis lagi dalam perjanjian baru. Anda kudu hafal, ya, bahwa di dalam perjanjian baru ada hormati orang tua. Jangan mencuri, lo ada di dalam perjanjian baru. Jangan membunuh, ada juga. Jangan homoseksual,
ada juga. Jangan berzina, ada juga. 10 perintah Allah itu kemudian diulangi lagi dalam perjanjian baru, saudara. Oleh Tuhan Yesus dan oleh para rasul. Ya, jadi Anda kudu mantap ngomongnya. Anda boleh ignore perjanjian lama ya tentang untuk perilaku manusia. Karena perilaku manusia ditentukan oleh perjanjian baru sekarang. Hukumnya, bukan perjanjian lama lagi. Ya, gitu ya kira-kira. Nah, untuk selanjutnya, mulai minggu depan Anda bawa satu tema ditulis di WhatsApp ya. Anda bawa satu tema dan juga membawa kasih videonya kalau perlu ya. Kalau perlu kasih videonya. Jadi kadang-kadang kita nggak paham apa maksudnya penjelasan Anda. Tapi kalau bisa kasih tema ya, grup WhatsApp. Jangan kirimnya nggak perlu ya, tolong ya. Tolong kita sama-sama pengertian ya. Jangan kirim-kirim yang nggak perlu, komentar-komentar yang nggak perlu ya. Sebab kalau kita komentar-komentar yang nggak perlu, nanti ada grup WhatsApp penuh, yang penting malah melewatkan. Pertanyaan pertama, silakan. Langsung pertanyaan pertama ada yang mau tanya dulu pertama. Ini kelas pemanasan ya, masih baru mulai ya. Pak Pol, Ya, saya boleh nanya. Saya sudah tahu bahwa terminologi itu berbeda. Mereka selalu salah dalam terminologi. Nah, ketika kita melakukan apologetik, lalu saya cenderung mengatakan kamu adalah agama, sedangkan saya adalah jalan Tuhan yang saya ikuti. Itu sudah beda. Terus kamu nyerang saya terus itu untuk apa? Gitu. Terus begitu dia nanya balik atau apa, maaf, kamu ngomong itu sudah beda terminologinya. Tujuan saya adalah sebetulnya membungkam dia gitu. Tetapi seperti itu gitu. Kalau saya sekarang paham bahwa itu adalah beda terminologi atau sejarahnya aja beda. Contoh, dia ngomong gini, Yesusmu itu adalah anak dari Maryam. Maryamnya, saya balik tanya, kamu ngomong dari Al-Quran kan? Maryam itu siapa? Loh itu saudaranya Harun. Nah, saya kalau kamu ngomong lain nanti kamu marah. Oh, boleh, kamu ngomong fit apa? Keliru kamu. Harun sama Maria itu beda zaman. Harun yang Miriam itu yang main tamborin itu adalah beda zaman, bukan Maria ibu Yesus. Gimana kamu? Bacanya yang benar dong. Nah, begitu sudah gitu dia diem, enggak bisa apa-apa. Nah, maksud saya begitu di skak di situ aja sudah enggak bisa ngomong mereka gitu. Dan saya memang sengaja tidak memberi kesempatan untuk mereka bisa ngomong lebih lagi gitu. Gimana tuh Pak Pol? Lalu lalu kita mau bagaimana? Nah, itu maksud kalau saya mau gini. debat, Pak, yang kita Uh-uh. yang saya bicarakan di sini adalah bukan mau debat. Kalau mau debat itu ya itu tadi ya, nggak ada untungnya. Cuman Ceritanya ini menang-menangan. saya diserang nih, Pak. Saya ceritanya kan berkali-kali Heeh, saya pernah cuma cerita sama menang-menangan. Pak Pol bahwa Jadi kalau saya ada ini orang nyerang, kalau ada orang uh, nyerang kita lihat orang ini mau menang-menangan apa memang mau nanya. memang mau menang-menangan. Nah, kalau udah mau menang-menangan, kamu kalau debat sama saya nanti nggak nyambung. Itu Iya, aja. saya ngomong gitu, sering gitu. Jadi Saya kita nggak jadi usah nggak ngeladeni, menghindari. Pak. Saya nggak ngeladeni. Tapi kalau ada orang nanya, yang orang-orang Islam ini, mereka kan dapat pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang lain juga. Mereka nggak Betul. mendapat, mereka benar-benar pengen tahu jawabannya. Makanya saya Ya. seneng kalau orang Islam nanya. Kesempatan Hmm. saya buat ngasih tahu, karena kan saya nggak ada ide kan, buat mau cerita apa. Misalnya kayak nanti sore nih, saya lagi mau mikir tentang apa, saudara. Buat ide apa, buat apologetik kan, saya kan pengen cerita tentang apologetik. Saya nggak ada ide nanti sore. Ya tentang, misalnya mau jawab apa, siapakah yang menciptakan manusia? Misalnya kan, Allahnya Islam atau Allahnya Kristen, ya kan? Misalnya begitu kan.
Nah, tapi kalau mereka yang tiba-tiba datang nanya, langsung tak jelasin, saya seneng, gitu loh. Nah, ada orang-orang yang nanya, kita jawab bukan jawab dia, tapi jawab orang yang dengar. Jadi kalau dia nanya berdua, kita lihat dia mau cari menang, apa mau cari ruwet, apa mau cari apa. Ya kan, kayak kemarin orang Syria yang datang itu mau cari ruwet. Sekali nanya, 2 kali nanya, ketiga kali nanya dia nggak mau dengerin saya, maunya saya suruh dengerin dia. Tapi lagi kamu bohong, kamu salah, tak tunjukin, tak bantah terus. Nah itu gitu ya. Tunjukkan bukti-buktinya. Oh, enggak, kamu salah, kamu salah, kamu salah apa gimana? Udah tulisannya kok. Nah itu ya. Kalau saya udah ada tulisannya, masih dia bohong, berarti memang kamu enggak niat, enggak, orang enggak bener. Kalau orang begitu udah bener-bener nggak usah diajak ngomong. Kata Paulus Ya, bilang apa? Debat kusir yang enggak perlu gitu loh. Jangan debat kusir yang enggak perlu. betul. Ya kan? Itu namanya debat kusir yang enggak perlu. Ya kan? Akhirnya kita cuman apa namanya? Capek, jengkel. Tapi Ya, ada orang yang benar-benar nanya. Gitu. Nah, itu kita harus jawab, ya. Nah, kita sekarang lagi oke. konteksnya adalah orang bertanya, ya, orang-orang yang benar-benar nanya. Benar-benar. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan itu ada polanya mereka. Gitu. Itu ada pesanan dari Bu Ana, Pak Pol nanya itu Pak Dodo itu siapa? Harus pakai nama asli Ini Pak katanya Bu Dodo Ana. siapa nih Pak Dodo nih? Harus dicek, sorry. Terima kasih. Pak Dodo pakai nama siapa aslinya ya di ini ya? Pak Dodo, mana nih orangnya nih? Pak Dodo, Pak Dodo. Orang enggak ada ya Pak Dodo ya? Ada di dalam, tapi apa mau dipinggirkan dulu? Ditaruh di waiting room. Oke, saya taruh di waiting room ya. Sampai menjawab. Iya. Oke, lanjut. The student. Oh, bisa langsung nih Pak. Sorry. Langsung. Gini Pak, ini terkait juga soal kronologi Pak. Pertanyaan sih, kan saya dengar soal ada kitab Barnabas, kitab Qumran gitu. Ya, itu jadi bahan omongan juga kan Pak. Bolehkah diberikan pencerahan gitu? Catat ya, Barnabas, Qumran. Nggak kali ini saudara kita siap-siapin. Barnabas. Ya, Injil Barnabas ya. Kalau Qumran itu namanya itu gulungan kitab Qumran. Gulungan atau scroll. Namanya Qumran scroll ya. Dead Sea Scroll. Gulungan Qumran atau Dead Sea. Dead Sea Scroll. Ya. Mau nanya apanya nih? Apa sih itu? Isinya apa sih? Oh, Apa itu kalau gitu gini, jadi kita bahan gitu Pak? khusus baca, nanti saya menjelaskan khusus Injil Barnabas ya, 2 ini ya. Kita nanti kita bikin tema khusus apakah Injil Barnabas itu, apakah gulungan Qumran itu. Itu ya maksudnya kan. Lalu ciri-cirinya apa semua begitu ya. Per pertemuan berarti Pak? Ini satu pertemuan cukup ini. Satu Oh, pertemuan cukup, tapi panjang ini. Nanti panjang saya tunjukkan satu-satu itu loh. Ini loh Injil Barnabas, ini loh tipenya, jenis cilitannya, teksnya, kesalahannya di mana. Itu loh buat jawab, ngerti nggak? Nah, itu nanti saya tunjukkan satu-satu semuanya. Gulungan Qumran itu apa? Apa saja yang ditemukan di sana? Mengapa gulungan Qumran ini penting bagi orang Kristen? Karena ini merupakan endorsement. Tetapi kemudian ada apokrifa yang dipakai sama si Menahem Ali buat membenarkan tentang apokrifa itu ada dongeng ya, cerita dongeng yang membenarkan tentang surat Al-Kahfi. Ya, nah, itu dongeng. Gitu. Ya, itu dongeng sebetulnya. Surat Al-Kahfi itu kayak kisah dongengnya mereka gitu? Ya, dongeng yang anjing masuk surga itu. Makanya saya sering olok-olok ya, Muhammad masih di neraka, anjingnya udah di surga. Muhammad kalah sama anjing, saya bilang begitu kan. Ya kan, anjing kan masuk surga kan di Al-Kahfi itu kan. Anjingnya masuk surga, Muhammadnya masuk neraka. Ya kan? Bukannya Jibril meludah itu jadi anjing, Pak? Nah, itu dia. Tapi kan Jibril nggak mau masuk ke rumah yang ada anjing ya. Waduh.
Aneh ya, itulah tadi. Nah, itu kalau obat-obat kusir ya, tapi intinya memang sebetulnya si Al-Kahfi ini sebuah dongeng yang diambil. Al-Quran itu memang sebuah dongeng ya. Makanya dia bisa comot-comot semua itu loh. Termasuk Al-Kahfi. Dia comot-comot dari mana-mana. Isi dari kitab suci itu comot-comot sana sini. Nah, itu nanti minggu depan kita jelaskan yang Barnabas. Karena itu panjang penjelasannya. Lanjut, Siliwangi. Sih. Iya Pak, tentang ini, tentang sering terjadi perdebatan antara ketuhanan misalnya. Kan Bapak itu adalah roh, gitu. Tapi sering terjadi polemikus antara ya dogma lah sama Islam itu sering terjadi bahwa Bapak itu punya roh, padahal kan roh itu sendiri kan. Jadi di situ jelimet misalnya, Bapa dalam kata Yesus, Bapa dalam aku di dalam Bapa. Dan itu sering terjadi, apakah di dalam itu ada Bapa? Itu sering terjadi jelimet dan asumsi-asumsi. Saya suka ketawa. Apakah benar itu Bapak punya roh gitu? Bukan roh itu Bapak gitu. Itu Salah, sering kalau terjadi. Bapak punya roh salah. Iya, sering Bapak terjadi adalah roh. di dogma itu begitu. Kalau Bapak Ya. itulah roh, bukan Bapak punya roh. Iya, Ya kan? sering jadi pernyataan Bapak punya roh, punya firman kan begitu. Itu terminologi, balik lagi Iya, terminologi mesti betul, beres. Pak. Bapak punya firman, salah. Karena firman itulah sang Bapa. Firman itu adalah Ya, Allah kan? jadi mereka itu nggak tahu bahwa kemanusiaan Yesus itu di dalamnya Bapa, yaitu roh sendiri, Iya. dan di luarnya juga Bapa. Bapa lebih besar dari aku, berarti roh yang ada di dalam aku, Bapa ini lebih besar di luar aku. Begitu kali Pak ya? Nggak salah? Ya dengan sendirinya, karena kan rohnya Bapa saat ada di dalam Yesus juga ada di sorga kan, tetap kan? Iya, betul. Makanya dibilang lebih besar kan? Makanya sering terjadi jelimet, saling asumsi, kenapa Tuhan mati begitu kan? Itu menjadi, aduh, saya Yang juga mati, tak yang ketawa. mati itu apanya? Iya, jasadnya Pak. Jasadnya. Jadi bukan Bapak tuh Tuhan nggak mati mati. kan, roh. Iya. Betul. Kan Allah adalah Disitulah roh kan? sering Yang mati terjadi. bukan Allah kan? Tapi yang mati adalah Iya, tubuh manusia betul Pak. Yesus kan? Iya, begitu. Ya kan? Nah itu Sering karena di kita situ nggak saya mantep sering jawabnya, sering jadi orang-orang suka muter-muter. iya, Mana ada roh Allah iya, bisa mati? artinya Matinya gimana yang caranya? satu Dikuburnya di mana roh muter-muter, yang Allah kan satu juga begitu kan? muter-muter. Hmm. Nah, begitu. Kan selalu begitu. Di mana nguburnya roh Allah? Oke, Pak. Roh itu nguburnya di mana? Nah, tetapi kalau jiwa manusia bisa mati, di mana? Di api neraka itu kan disebut itulah kematian. Ketika dia masuk di api neraka itu, jiwanya itu yang namanya mati. Karena mati itu apa sih mati? Nah, definisi mati sendiri terminologinya kudu bener nih. Apakah mati? Mati itu kan dari kata maut kan sebenarnya kan? Iya kan? Iya. Mati kan dari kata maut kan? Apa itu maut? Maut itu kalau Anda di dalam neraka itulah maut. Iya kan? Definisinya mati itu kan dari kata maut. Maut itu apa berarti? Anda ada di dalam kebinasaan. Itu neraka itu bukan mati. Mati terus entah kemana, bukan begitu ya. Ya dalam pengertiannya dia itu hidup tapi tersiksa terus gitu. Itulah mati Iya, gitu itu ya. yang namanya maut. Oke. Kalau Ya. tubuh mati jadi debu kan? Kan hancur kan? Jiwa mati ya hancur. Iya. Gitu loh bedanya kalau tubuh Kalau mati udah jiwa nggak pernah selesai, mati ya Pak. kalau jiwa mati belum selesai itu Tersiksa. urusannya. Kalau tubuh mati selesai. Kalau jiwa mati nggak selesai, panjang tuh urusannya. Ya kan? Sakitnya tubuh itu selesai. Makanya Yesus bilang jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Ya kan? Itu penting ya. Lanjut. Wen Fang. Ya, Profesor, usul aja, Profesor, nanti ada satu kali atau mungkin beberapa kali
bahas tentang misalkan isi dari garis besarnya aja lah, misalkan dari Al-Quran itu chapter-chapternya itu tentang apa aja, dan ya ini misalkan dikutip dari ambil dari apa, dari cerita apa, karena kan saya sering dengar ya ada cerita-cerita, misalkan ada tiba-tiba ada cerita yang saya pernah dengar gitu di Tanpa Ragi juga ya, sering dibahas, ada yang misalkan cerita tentang si Alexander Agung dimasukin ke dalam cerita situ, terus ada cerita-cerita dari buku-buku apa gitu dimasukin dalam situ, termasuk dari kitab itu tadi ya, yang tadi apa namanya, Barnabas itu kan dimasukin gitu loh. Jadi kita tahu cara mereka berpikir itu dari mana gitu loh, dasar mereka berpikir itu seperti apa. Jadi kita sudah tahu, karena mereka berpikir itu, kita udah tahu, itu kamu dari hikayat dalam Al-Quran. Kan Ya, ada betul, cerita Mas. apa, Salomo dan siapa, Sheba, di mana nggak ada ya, di kita kan nggak ada ya, di Perjanjian Lama nggak ada Ya, Salomo dan kayak gitu-gitu, Pak, Pastor. ya hikayat dalam Al-Quran. Iya, karangan-karangan. Terus kenapa? Iya. Terus perlu beberapa juga ada, mungkin nanti jelasin tentang hadis-hadis itu, kenapa keluar hadis-hadis, dari mana mereka menciptakan hadis-hadis, alasan apa Oh, itu mereka. ada, nanti kita bicara itu ya. Itu asbabun Mm, nusul namanya. Kenapa turun ayat itu gitu, asbabun nusul. ya, ya. Hmm. Jadi kita kan kadang-kadang nggak ngerti ya, nggak, memang dari kecil juga nggak mempelajari gitu. Mereka tiba-tiba, kenapa di Al-Quran begini, tiba-tiba mereka keluar hadis dan berbeda, dan bisa-bisanya hadis ini seolah-olah lebih powerful daripada Al-Qurannya gitu loh. Jadi ya kita juga harus tahu, kamu mau dasarin apa gitu, mau dasarin Al-Quran atau dasarin hadis gitu. Mana yang jadi pegangan gitu kan, kita kan kembali ke teks gitu kan ya. Ya. Ya itu Pastor, Oke, untuk saya sih itu itu udah aja. ada catat ya. Itu kalau hadis-hadis itu namanya Ya, asbabun itu. nusulnya itu kan. Tentang hubungan relasi antara Al-Quran, riwayat hadis dan riwayat. Sebetulnya ini nanti yang jelas di seminari online ya, kalau ini karena kita tidak penting-penting amat. Kita tidak perlu tahu apa yang ditulis di Quran. Yang kita perlu tahu apa yang mereka tanyakan tentang Alkitab. Kalau tentang hal Al-Quran, hadis dan riwayat seperti itu nanti ada di seminari online. Yang di seminari itu karena kita belajar Islamologi kan. Tapi nanti kita singgung sedikit saja ya. Oke, lanjut. Ibu Marta. Ya Pak Paul, Ya. saya mau tanya Pak, beberapa waktu yang lalu kan memang saya di sini lingkungan ya banyak orang-orang orang Islam yang baik ya. Maksudnya itu gini, ingin belajar begitu Pak. Lalu suatu hari itu memang saya punya Alkitab beberapa yang lama baru itu ya, yang komplit itu Pak. Terus dia bilang kalau ada minta. Nah saya memberi itu ya juga was-was kan, nggak sembarangan kan. Lalu saya bilang kalau memang kamu mau bisa saya berikan gitu Pak. Lalu dibaca, lalu dia tanya, suatu hari itu dia tanya, saya sudah baca katanya, bagus, cuma saya kepingin tahu apa itu, seperti yang di dalam Wahyu itu disebutkan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah dan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Lalu dia katakan, kenapa kok harus dituliskan Alfa dan Omega gitu. Nah saya tuh jawab seperti ini Pak, itu betul atau gimana ya? Tapi rasanya dia ya nggak puas gitu loh. Saya bilang begini, Alfa dan Omega itu kan huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Yunani gitu loh. Jadi di situ menunjukkan bahwa aku itu ya Allah itu yang pertama-tama, dia yang mengawali, saya bilang gitu. Lalu saya tunjukkan Kejadian 1 ayat 1 kan bilang, terus Yohanes 1 juga mengatakan aku adalah
firman, dia itu firman, dia ngerti. Maksudnya itu kalau bahasa orang Islam itu juga tahu firman itu apa gitu loh istilahnya dia. Lalu tapi dia tetap kenapa harus alfa dan omega gitu. Nah, saya ya terangkan itu aja abjad yang terakhir. Jadi nggak ada lagi. Terakhir ya dia yang Iya, mengakhiri nanti. Gimana Pak bisa, kalau boleh. begitu? Boleh kok begitu, bener. Bisa Pak. Iya. Lalu Karena dia kalau juga di itu juga ada loh. Di Al-Quran juga ada Alfa dan Omega itu. ada ya Pak ya. Mm-mm. Ada di Al-Quran. Eh, Nanti saya carikan ayatnya ya. Jadi dia menggunakan aku alef sama apa gitu loh. Dia ngomongnya begitu. gitu ya Pak. Mm-mm. Ikut-ikutan itu ya. Sebenarnya saya di Al-Quran atau di hadis saya lupa deh ngomongnya deh. Mungkin itu ditunjukkan seperti itu. Makanya itu sering dipakai ya sama Iya, orang Islam. dan satu hal itu yang mereka ragu itu begini Pak. Waktu saya bilang toh, kamu percaya sama yang Yesus itu? Iya, dia bilang gitu. Iya, tapi sejak dulu saya diajarkan bahwa Yesus itu tidak mati loh. Bukan dia loh yang mati. Gitu. Waduh, kalau sudah bilang gitu ya repot ya. Maksudnya enggak bisa meyakinkan dia. Saya pikir ya dia masih mikir-mikir, Pak. Maksudnya menebus kok orang mati, menebus dunia sedunia ini loh. Gimana katanya. Ya itu aja. Mm-mm. Tapi dia menghargai, Pak. Dia merasakan itu rasanya ada kehausan gitu loh. Apa toh Iya. sebenarnya itu? Itu aja. Yang kita harapkan tuh orang-orang Islam itu tanya ya sama kita dengan benar ya, bukan bukan kita mau debat-debat begitu, tapi biar dia tanya terus kita menjelaskan karena banyak sekali penjelasan yang sesat dari orang-orang seperti Kainama, Irna Dono itu loh. Ya begitu ketemu enggak ini ternyata oh ternyata salah, iya salah itu mereka. Gitu ya. Iya, iya Pak. Salah. Jadi Mm. alfa omega itu bisa seperti itu Pak. Iya, Oh, memang itu iya, kan memang dari huruf pertama dan huruf terakhir kan. iya. Mm. Iya Pak, makasih Pak. Oke, lanjut. Krul Menik, silakan. Jadi Dodo ini siapa tadi udah ketemu Dodo ini? Dodo siapa Dodo ini tadinya? Udah Pak Teddy tadi. Oh, Pak Teddy. Pak Teddy udah ikut kelas apologetik juga ya? Ya lanjut Krul Menik. Udah. Ya, terima kasih Pak Paul. Pak, saya suka mendengar atau sempat juga masuk ke grup-grup perdebatan gitu ya Pak. Saya suka melihat atau membaca ada pertanyaan yang dari orang Islam itu yang bilang apa Taurat atau Injil itu sudah diubah. Tapi kalau misalnya dibalikin tanya yang diubah yang mana gitu kan. Sedangkan Alkitab yang menurut mereka sudah diubah itu tapi dijadikan rujukan nubuatan kenabian Muhammad gitu. Dan bahkan sebaliknya orang-orang kita, orang Kristen itu menganggap Al-Quran adalah kitab palsu. Tapi suka dipakai untuk sebagai rujukan juga gitu. Sedangkan Pak Paul kan ngajarinnya ya nggak usah ke sana. Ya, kita jelasin isi firman Tuhan aja gitu. Cuma yang jadi gelitik hati saya, maksudnya yang dirubah itu yang ayat mana gitu. Tapi sampai sekarang pun saya belum dapat jawaban yang dirubah yang mana ayat. Ya gak ada yang dirubah. Mereka yang keder sendiri. Itu kan framing. Itu framing, ya kan? Ya itu aja Pak. Ini contohnya ya.
Ini ya. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana? Ya, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya jadi bohong. Nah, ini dasarnya mereka nih. Mereka buat terus cari-cari. Nah, ini ketemu nih, Alkitab sudah dirubah nih. Ya kan? Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong, udah dirubah-rubah gitu loh. Oh, Alkitab sendiri yang bilang loh. Nah, pertanyaannya, lalu Yeremia ini kan ada di bagian dari Alkitab yang dirubah ini kan? Lalu mana yang dirubah, mana yang enggak? Mereka juga nggak bisa jawab. Jadi Yeremia ini lagi cerita orang lain, bukan lagi cerita Alkitab yang ini. Yang ini nggak akan dirubah-rubah, nggak bisa, nggak mungkin. Ya kan? Yeremia ini lagi cerita penduduk Samaria juga ya, karena ada Torah Samaria yang mengatakan gunung Tuhan ada di Gerisim ya, di yang tempat perempuan Samaria sama Yesus itu bicara itu loh. Itulah gunung Tuhan katanya. Oh enggak, kamu harus ke Yerusalem kata orang Yahudi. Yang namanya gunung Tuhan itu ya yang di Yerusalem. Nah, tapi gunung Tuhan itu yang di Gerisim ini, sumur Yakub. Nah, itu dibuat. Jadi Torah Samaria supaya orang jangan pergi ke Yerusalem, maka dirubah. Ya, nah itu yang dimaksud seperti itu. Memang dirubah. Tetapi bukan berarti dirubah semua terus yang aslinya hilang. Aslinya ya ini yang kita pegang sekarang, yang asli. Gitu loh. Ya, palsunya masih ada Torah Samaria. Ya kan? Torah Samaria itu, Samaritan Torah. Nah, itu yang dirubah-rubah, yang aslinya yang ini. Gitu ya. Mengapa? Ya, nah, ya ini kan Torah Yerusalem yang benar. Samaritan namanya juga Torah Samaritan. Nah, orang-orang Samaria ini kan orang-orang yang sudah murtad dari Tuhan. Memang sengaja dibuat supaya orang jangan ke Yerusalem. Gitu ya, yang dimaksud. Lalu orang-orang Islam sok-sokan sok tahu, nggak ngerti ya itu tadi teksnya apa, ini konteksnya apa sih Yeremia ini. Orang Islam tidak suka konteks ya, tidak ngerti historisnya, dia nggak ngerti. Karena tidak terbiasa untuk kritis orang Islam ini. Mungkin nurut aja, gitu ya. Makasih Pak Paul. Pak Frans Risi, lanjut. Pak Frans. Selamat malam, Pak Ya, Pastor Shalom. ya. Pak Pastor, mohon nanti di dalam satu sesi dibahas mengenai itu, Pak Pastor, definisi coach. Karena sering yang dari Muslim juga nyerang bahwa Da Vinci Code kan hanya fiktif aja, udah jelas itu kan hanya karangannya siapa itu. Jadi nggak usah iya, dibahas, itu udah jelas karangan, Cuma nggak usah di. sering juga kan mereka itu nyerang itu bahwa Tuhan Yesus itu punya istri yang Maria Magdalena. Nah sekarang kalau bilang Yesus punya istri, berarti Al-Qurannya mereka bohong dong. Nah, iya, Nah kan dibalik itu. gitu aja, nggak usah dibahas. Ya, Da Vinci Code itu memang itu fiksi. Itu kan baru tulisan tahun 1900 berapa itu? Ya, baru itu. 1990-an kan itu kan, Da Vinci Code itu. Itu kita fiksi itu nggak usah dibahas, fiksi. Oh ya, Jelas fiksi. baik Pak. Kan nggak pernah ada sebelumnya, baru ada tahun 1990. Maria Magdalena menikah. Nah, jawabnya gampang. Kalau Yesus menikah, berarti Al-Quran juga bohong, sama-sama bohong nih. Udah selesai. Ya kan? Iya, iya. Ya, Pak Pastor. Lalu Oke. katanya tadi Terima kasih. kemarin ada yang ngomong, kan Maria kalau menikah sama Yesus, habis menyelamatkan Maria, Yesus itu di Yohanes 7, lalu Yesus selingkuh sama Maria. Wah, bisa digebukin orang, bisa dihukum mati. Nggak mungkin Yesus berzina sama Maria, Yerusalem nggak tahu. Tidak mungkin. Ya kan, apalagi sampai punya anak. Nggak mungkin. Dan ingat, Yesus seorang rabi Yahudi. Ya. Jadi, segala tindak lanjutnya ditonton sama orang. Jadi nggak mungkin Yesus terus ketahuan berzina sama Maria, atau Yesus menikah dengan Maria tanpa ada orang yang tahu, itu tidak mungkin. Pasti akan dicatat di dalam Talmud dan di dalam kitabnya kita. Pasti. Tetapi ide Maria menikah itu baru ada teolog liberal. Dia menemukan ada Yesus sama Maria. Emang nggak boleh orang namanya Yesus sama Maria? Kan boleh aja kan?
Gitu loh. Itu gara-gara ditemukannya ada pasangan Yesus dan Maria itu loh, kuburannya itu loh. Lalu dibilang Maria menikah sama Yesus. Yesus yang mana, Maria yang mana? Kan begitu kan? Kayak orang Islam mengklaim, yang mana nih? Ada banyak sekali nama. Ya kan? Muhammad ada di dalam Al-Quran, ada dalam Alkitab. Kalau begitu kota Kudus sudah dinubuatkan dong dalam Alkitab. Kota Kudus itu yang di Jawa Tengah itu loh. Ya kan ada 1000 berapa ratus kata kudus tuh dalam Alkitab. Itu menubuatkan kota Kudus tuh, atau orang yang namanya Kudus misalnya kan. Atau saya nih, nama saya Paul. Saya sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kan sama saja begitu kan. Apa bedanya saya Joseph Paul? Ya kan? Zang itu artinya apa? Chapter lagi. Oh, chapter ya. Pasal. Zang itu artinya pasal. Ya, tentang Yosef, tentang Paul, pasal tentang Yosef dan Paul. Wah, saya sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Bedanya apa coba? Ya kan? Malah nama saya lebih jelas, Joseph dan Paul dan Zang. Pasal tentang Yosef, pasal tentang Paul. Wah, saya lebih jelas daripada Muhammad. Iya kan? Nah, gitu ya. Jadi kacau ini. Nah, itu nanti kerangka. Nanti kita jelaskan dalam kerangka berpikir ya, kerangka berpikir nubuatan ya. Mesti ngerti ceritanya. Lanjut, Ridwan. Ya, salam Pak Paul. Ya. Nah, kebetulan ini kejadiannya kira-kira seminggu yang lalu lah. Karena saya kan supir angkot. Jadi kemungkinan dari gaya-gayanya penumpang saya duduk di depan, ustadz romannya, beliau itu ustadz. Lah terus nanya, abang orang mana? Saya bilang orang Batak. Nah, abang Kristen apa Islam? Saya dibilang agama itu agama ini enggak, tapi saya yang pastinya mengikut Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Nah, terus dia tanya, terus saya mau tanya, kenapa orang Kristen tidak sunat, sementara Yesus sunat? Itu enggak, sunat itu ajaran siapa? Melarang sunat itu siapa? Yesus apa Paulus? Nah itu saya belum bisa jawab, Pak Paul. Tolong gimana jawabnya? Terima kasih. Ya, Paulus juga ngajarin nggak sunat ya. Yang batalin sunat itu pertama siapa? Petrus, bukan Paulus. Kemarin ya, minggu lalu udah kita bahas. Pak Ridwan nggak ikut ya berarti ya. Nanti video-video yang apologetika kemarin itu saya kasih ya. Jadi yang membatalkan sunat itu bukan Paulus tapi Petrus. Ya, yang membatalkan sunat. Karena Paulus sendiri masih menyunatkan Timotius. Ya, ada di mana? Kisah Rasul 16. Jadi itu orang salah ya, framing itu ya tuh. Timotius dikenal baik oleh saudaranya di Listra Ikonomium, dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Ya kan? Malah Paulus nyunat si Timotius loh. Bagaimana bisa Paulus anti sunat? Berarti ustadznya itu bodoh. Nah, ya kan? Sok tahu. Nah, itu contohnya ya. Ini sudah saya bahas kemarin. Nanti saya bagi ya videonya, tonton lagi ya. Yang tentang Ya, beberapa yang 3 hari itu kayak saya bahas tentang framing Islam itu. Nah, itu juga saya sambil cerita ya. Nanti sambil simak itu saya nonton itu. Nanti saya videonya saya kirim lagi. Ya, udah Pak. Terus, makasih. Lanjut lagi, Daniel Gabe. Malam, Pastor. Ya. Pastor, saya mau. Kalau Yesus sunat, Yesus tidak menyunatkan dirinya loh. Ya. Yesus tidak menyunatkan dirinya. Lagi kecil ini aku disunat dong, kan nggak mungkin gitu kan, masih umur 8 hari kan nggak mungkin. Yesus disunat oleh ibunya, dibawa oleh orang tuanya untuk disunat. Tapi apakah Yesus pernah menyuruh sunat? Makanya saya bilang, hai orang Islam, Yesus itu nyuruh sunat, nyuruh baptis, bukan nyuruh sunat. Nah pertanyaannya, apakah Muhammad disunat? Nah dibalik Pak Ridwan, kalau Muhammad enggak, nuhun sewu, Muhammad sunat enggak Pak Ustadz? Gitu Pak Ridwan. Dari lahir katanya udah sunat Pak. Dari namanya bukan sunat, itu namanya hipospadia, kelainan titit. Iya benar, itu namanya kelainan titit, hipospadia. Makanya Muhammad kencingnya jongkok. Karena kalau dia kencingnya berdiri, airnya itu muncrat ke roknya dia. Makanya dia harus jongkok supaya jangan muncrat.
Itu namanya bukan Iya. sunat, namanya sunat. Titiknya itu harus kena pakai pisau itu loh. Kulit katanya itu namanya sunat. Contohnya siapa? Anaknya Musa, Sipora, ya. Harus ada kulit katanya yang dilukai, harus ada. Itu namanya sunat. Nah, harusnya bilang kalau Muhammad nggak sunat, kenapa kalian sunat? Kan begitu kan? Oke, siap. Gitu Makasih, ya. Pak. Jadi sunat itu bukan cuma buka titik, bukan. Supaya bersih. Nyatanya di negara-negara Islam ya lebih banyak penyakit kelamin daripada di negara-negara kafir. Itu fakta ya. Anda lihat ya, penyakit HIV, ya penyakit sipilis segala macam lebih banyak di negara-negara Islam daripada di negara-negara kafir. Kenapa? Karena di negara kafir pakai kondom, di negara Islam dilarang pakai kondom kalau berhubungan seks. Ya kan? Nggak boleh kan dalam hukum Islam kondom itu sebetulnya. Nah, dengan nggak boleh pakai kondom, mereka istrinya 4, bergantian. Akhirnya penyakit kelamin. 4 kenananya akhirnya nggak sembuh-sembuh 4-4-nya itu. Tambah banyak penyakit. Terus dia bercerai, kawin sama orang lain lagi. Makanya akhirnya banyak yang kena penyakit kelamin. Itu kan yang wajar. Ya, artinya sunat itu nggak pengaruh apa-apa sama kesehatan. Itu ya, contohnya. Oh, menurut dokter, iya karena dokternya Islam, coba dokternya Kristen. Nggak bilang, saya sudah tanya sama dokter, emang sunat mempengaruhi? Enggak lah, nggak ngefek gitu. Ya kan? Kalau kamu mau sehat, menjaga kesehatan, ya pakai kondom, bukan sunat. Dia bilang begitu. Ya kan? Itu fakta ya. Nah, itu mitos-mitos. Nah, itu kita mau jawab juga tuh kayak gitu. Cara jawabnya begitu ya. Ini kan kita rekam, ini bisa dengar. Cara jawabnya gitu, Pak Ridwan. Jadi sebagian sudah kita rekam, nanti kita ini apa namanya kita kirim. Daniel Gabe, silakan. Malam, Pastor. Ya, Pastor, malam. saya cuma mau minta pendapat aja. Ini beberapa minggu ini saya tuh terus terang sedikit ini ya, mulai meragukan nih tindak tanduk para apologet ya. Karena yang saya amati gini, Pastor. Saya ngikutin tuh dari Christian Prince ya. Dari Christian Prince dari awal itu saya ikutin, kemudian belakangan ini di Indonesia makin banyak ya, ada Sofiatul lah, ada siapa. Tapi kalau yang saya perhatikan gini ya, Pastor, saya perhatikan justru malah timbul pertengkaran ya, bukan. Pasti. Nah, gini loh, saya cuma pengen dapat ini aja ya, insight dari Pastor ya. Apa efektif ya sebenarnya kita melakukan apologet ini, terutama di sosial media ya gitu ya. Kalau Pastor melakukan misalkan koinonia atau gubrak-gubrak itu menyatakan pendapat ya, bukan berdebat yang seperti itu. Saya setuju itu gitu ya. Tapi kalau perdebatan-perdebatan yang di ini ya, dan saya melihat ada beberapa orang yang saya kenal juga melakukannya di dunia nyata gitu loh. Dan saya lihat itu justru malah jadi pertengkaran ya. Jadi apapun kebenaran yang kita sampaikan, mereka punya dogma atau punya dalam tanda kutip kebohongan yang sudah mereka yakini gitu loh. Apakah itu efektif dan kemudian ya itu saya pengen minta pendapat dari Pastor aja mengenai hal itu. Di lain sisi ya. Saya selalu bilang, sebetulnya yang saya lakukan juga kadang-kadang kalau ada orang nyerang saya kan berusaha hantam juga. Tapi mengapa saya menangkan jiwa banyak sementara mereka enggak ya? Itu loh. Kadang-kadang kita memberitakan Injil, ya yang apa sih yang membedakan kita memberitakan Injil atau kita lagi debat kusir? Ketika kita memberitakan Injil, kita berdoa buat orang yang kita injili kan. Kalau orang debat kusir itu cuma mau cari menang doang. Mau sepintar apapun dia, cuma mau cari menang. Lalu hasilnya apa? Kamu menang, orang yang dengar, orang yang kalah juga nggak seneng sama kamu, ya kan? Kita menang debat pun, itu kan rumus kan? Dale Carnegie bilang, kamu menang debat pun, ya orang yang kalah debat sama kamu jadi musuh kamu loh. Dia nggak suka. Lalu orang yang mendengarkan, ya cuman menang-menang, ya cuman sorak-sorai saja, menang kalah kayak orang nonton bola. Hampir tidak ada orang-orang yang dimenangkan dari perdebatan.
Kalau ada itu biasanya cuman karena buat apa sih namanya, buat pencitraan doang. Tetapi YouTube kita banyak memenangkan jiwa. Mengapa? Karena kita nggak cuma debat, kita mendoakan mereka. Yang penting itu endingnya apa? Mendoakan mereka. Masalahnya banyak orang memang nggak niat mau nginjil, cuma mau cari duit dari YouTube, cari sensasi. Beda dengan saya, uang dari YouTube-nya itu sudah habis. Buat apa? Buat bayar internet, sama buat bayar Zoom. Zoom saya kan ada 2, StreamYard, ya kan? Tambah apalagi tuh, saya bayar yang 500 peserta. Sekarang udah tak batalin ya, karena kita sudah lama kan nggak di bawah 100 kan. Jadi bulan kemarin tak batalin, tak stop dulu. Terus apalagi? Kenapa kita nggak pakai? Ya kan? Nah, uangnya habis saya. Uang itu ya sebulan kira-kira 6 sampai 8 juta itu habis. Cuma karena kita internetnya mahal ya kalau di sini ya, 6 sampai 8 juta itu selesai. Sama buat saya tak bagi lagi ke orang-orang itu. Iya, itu Jadi, perbedaannya di situ. Memang pastor nggak money oriented nah, dan diakonianya itu yang saya ini ya, saya ya, apa makanya salut lah ya di dari situ. awal saya sudah setting seperti itu. Jadi waktu saya debat mau sejahat apapun yang saya ngomong, dasar lu lonte kan tak gitu kan, dasar perempuan lonte lu kan tak gituin kan. Si Ibu Sumangot itu kan, karena dia fitnah-fitnah si KC, fitnah ini, fitnah itu, fitnah Yesus, fitnah segala macam, fitnah orang Kristen. Makanya kita bilang ini hanya lonte yang bilang begitu. Tetapi orang tetap bisa menerima apa yang saya lakukan. Beda ke orang-orang lain yang ngomong. Aneh ya, orang yang bahasa yang sama, orangnya beda. Tetapi yang satu tidak bisa diterima, yang satu bisa diterima. Karena yang satu bertindak, yang satu cuma ngomong. Padahal bahasanya halus. Tapi nggak bisa diterima. Ya kan? Yang debat-debat yang dengan bahasa yang halus. Kenapa dia tidak pernah menangkan jiwa? Ya kan? Misalnya tanpa raki. Kan halus kan bahasanya kan? Kenapa nggak pernah menangkan jiwa? Ya kan? Kenapa di YouTube kita itu menangkan jiwa banyak sekali? Karena kita nggak cuma ngomong, sehingga ketika kita ngomong dikira orang salah, tapi orang ngerti. Oh ini maksudnya begini. Kenapa saya ngomongnya harus keras? Sebab kalau orang sudah ketemu orang bebal, Anda udah jeblak yang keras sekali. Kalau enggak kebongkar dia otaknya dia. Itu beneran ya. Anda kalau ngomong ya, Anda kudu ngomong dengan keras. Makanya para nabi itu ngomongnya kan kasar-kasar. Sering saya tunjukkan tuh ya. Nih, sakar kuda. Siapa yang ngomong sakar kuda? Ini ia birahi pada kawan-kawannya sundal. Kan sama ya kan? Ia sange pada kawan-kawan yang lonte. Ya kan? Yang tititnya, yang bijinya seperti biji keledai, tititnya seperti titit kuda. Kan begitu kan? Bahasanya sama aja? Sama. Bedanya orang ini yang nulis, dia melakukan adat, ada aksinya, ada hasilnya. Ini kan bahasanya sudah halus kan. Mana ada orang berani ngomong begini pendeta. Nanti di musuh macam-macam. Kenapa saya berani? Orang tidak suka saya tidak. Target saya bukan kalian kok. Target saya adalah orang-orang itu. Tetapi orang-orang itu bertobat, dia kaget. Lihat ya, yang saya bikin video call 1 menit itu, orang makin terobsesi dengan saya kan. Saya satu potong tak potong-potong itu. Nah itu trik, namanya itu trik ya. Bagaimana orang terobsesi dengan saya. Walaupun dalam obsesi yang negatif. Tetapi banyak yang bertobat loh. Itu beneran ya. Pak, bertobatnya bukan karena berdebatnya Bapak, tapi karena diakonianya. Oh itu bagian, satu paket nggak bisa dipisah. Ketika orang tertarik dengan salah, itu kayak orang jualan. Saya jualan bubur kacang hijau, tapi saya juga jualan bubur cadil. Orang udah doyan bubur cadil, saya kasih kacang hijau. Itu loh Pak. Jadi kenapa niatnya saya memang mau menangkan dia, saya kudu dapat dia, gitu loh. Niatnya memang sudah saya harus dapat dia. Nah, bukan cuma sekedar saya cuma mau menang debat, cuma mau pamer warung saya paling bagus. Warung bagus buat apa kalau nggak ada yang datang? Gitu loh ya. Nangkep nggak maksudnya? Apakah efektif perdebatan di YouTube? Efektif.
kalau dia mendoakan dan ada follow up-nya. Kayak yang seperti yang saya lakukan. Efektif apabila lanjut ya, ada kontinuitas. Enggak cuma berarti, nah kebanyakan para YouTubers ini cuma buat cari duit doang. Bukan memang niat mau nuai. Oh, dia enggak, itu yang saya ngomel-ngomelin tuh ya. YouTubers hati-hati, kamu cuma cari duit doang, akhirnya kamu masuk penjara ujungnya. Iya kan? Oh, KC itu sudah pernah saya tegur ya. KC itu sudah saya tegur loh, masalah cari uang itu. Ya kan? Yang saya nggak nyangka Saifuddin berubah. Yang saya nggak nyangka. Tapi akhirnya apa ya? Cuma masuk penjara doang. Karena setelah itu apa Saifuddin? Dia nggak ada follow up ya, cuma masuk penjara doang. Oh, gereja murtadin. Ya terus gereja murtadin buat apa? Dulu saya diajak-ajak bikin ikut gereja murtadin. Ya tak bikin. Terus buat apa? Kalau saya ada follow up-nya terus panjang kan. Dari zaman saya masih di Indonesia sampai hari ini. Saya punya visi. Saifuddin cuma muter-muter terus kumpul gereja murtadin. Bahasnya apa? Al-Quran lagi di dalamnya. Di gereja murtadin itu bahasnya Al-Quran lagi saudara ya. Terus buat apa coba? Itu loh yang saya kritik dari dulu. Fadila Mulia juga gitu sama. Ya, Fadila Mulia kan bikin Islamologi. Lah, kamu menangkan jiwa, ini orang-orang murtadin, di dalam diajari Islamologi lagi. Nah, repot saudara. Kalau kita di dalam, di sini, di kelas ini, apakah kita belajar Islam? Enggak kan? Kita belajar apa? Porsinya belajar Islam dikit banget. Ngapain kita belajar Islam? Belajar Alkitab yang benar. Itu bedanya. Ya, itu penting ya. Jadi saudara, dalam komunitas Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang gembala, Anda seorang pemimpin persekutuan doa atau pemimpin komunitas, jangan terjebak belajar Islam. Kayak si siapa itu? Saya lupa namanya ya, orang itu udah lama nggak masuk tempat kita. Karena saya semprot gitu. Jangan bahas Al-Quran, ngapain? Kemasukan santri, dia bahas Al-Quran, dia babak belur. Santrinya malah bahas Alkitab terus coba. Tak diemin sama saya sengaja, tak biarkan aja. Terus dia harusnya Pak Paul kalau dia lagi itu belain saya Pak, ditutup dia supaya gimana, nggak fair, nggak boleh dong. Mau debat harus fair, enak aja loh. Nggak boleh, harus fair. Kita kalau mau debat harus fair. Nggak ngerti kita bilang nggak ngerti, nggak apa-apa. Jangan takut ya kalau bilang nggak ngerti ya. Nanti kita ada trik bagaimana kita. Nah, kalau saya lagi nyemprot orang, saya berani, saya sedang menunjukkan show of force. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain saya, kalau sekalipun saya. Nah, itu Anda nggak bisa tiru. Jadi ada cara-cara yang lain. Cara-cara yang saya lakukan selama saya masih di Indonesia dulu. Lagi di Indonesia, saya nggak nyemprot-nyemprot orang ya. Saya dapat di Facebook itu, Anda lihat ini ya. Baik saya kalau dapat. Saya menangkan jiwa dari zaman Facebook ya. Itu si siapa itu? Yang si sovereign saya lupa namanya. Ahmad Fauzi itu. Ahmad Fauzi itu buah-buah pelayanan kita ya. Dibaptis sama Saifuddin nggak mau saudara. Saya nginjili dia langsung hari itu baptis ya, baptis. Ya sempat ikut dalam kelompok komunitas kita. Siapa lagi itu selain Ahmad Fauzi itu? Ada yang sudah meninggal, Yohanes Hadi ya, udah doktor teologi. Sekolah doktor teologi itu dia tuh dari S2, S3 terus meninggal kena Covid. Siapa lagi yang di Padang itu ya, yang di Padang, yang di Aceh, terus yang di Jawa Timur itu 2 orang. Banyak lagi ya, kita ada hampir 200 kali itu ya dalam komunitas kita ya. Yang di Jawa Barat, si ibu yang istri DPR itu yang berani-berani di Facebook itu ya, yang masih berani-berani di Facebook. Nah, kita ada arahnya. Setelah masuk ke komunitas saya, nggak tak ajari Islam, saudara. Tak ajari apa? Tak ajari Alkitab. Nah ini, Saifuddin udah udah jadi Kristen, diajarinya Al-Quran lagi. Tiap hari ngomongin tentang Al-Quran, khotbah hari Minggu Al-Quran lagi. Lah gimana sih? Nah, dulu waktu ini juga ngomong, saya bilang ya Pak Saifuddin kalau dimulitkan itu diajari Alkitab. Dulu Saifuddin sempat sekolah teologi tapi nggak selesai ya. Di tempatnya Gilbert di Glow itu loh, apa namanya, bareng sama Yosua Tewu itu loh, gurunya Yosua Tewu.
Nah itu tadi, kalau Anda sedang memberitakan Injil, ingat-ingat ya, Anda sedang memberitakan Injil, bukan mau menang debat. Jadi kalau nggak ngerti, oh sorry, saya yang itu saya nggak ngerti. Tapi yang pokoknya yang saya tahu ini, jangan mau di-framing, oh kamu kalah debat. Oh nggak ada kalah debat, saudara. Itu nggak ada ya kalah debat ya. Nah, saya memframing Islam. Kalau kamu bisa kalah saya debat, bisa kalahkan saya kasih 10 juta. Artinya saya sedang mocking mereka. Tetapi kenyataannya, lihat ya, kayak Julius HMC itu, yang tadinya nyilek-nyelekin saya, dia sekarang nggak berani nyilek-nyelekin saya. Ya, dia malah mengakui apa yang kita lakukan diakonianya. Dia bilang, saya kalah sama Paulusan. Nah, orang-orang Islamnya mencaci maki dia. Jangan muji-muji Paulusan. Memang nggak bisa, kamu mau cari kelemahan apa lagi? Yang Alengso, Amin Wijaya fitnahkan di tempatnya dia, nggak terbukti semua. Dia sudah nyelidiki sendiri, sudah langsung ketemu sama Bu Mantu, sudah langsung ketemu sama orang-orang kita, ternyata hanya fitnahan. Ya kan? Nah itu, lihat ya, dari sistematis yang saya lakukan. Nah itu loh makanya saya bilang di dalam komunitas ini, Anda diajari sabar ya, pelan-pelan. Itu Pak Daniel Gabet, dan saya harap saudara-saudara bisa ikut jejak saya. Oke, kita sudahin dulu. Saya sudah dapat masukan ya untuk tema berikutnya ini ya. Barnabas, Gunungan Qumran, hikayat ya. Itu penting ya untuk supaya kita tahu saja ya. Hikayat-hikayat dalam Al-Qur'an, terus kaitannya Al-Qur'an hadis dan ini. Nanti mulai minggu depan juga termasuk nanti saya udah kasih topik, Anda boleh usulkan ya, Pak, kita bahas ini, Pak. Nah, gitu ya. Pak, kita membahas ini. Diusulkan. Nanti kalau saya bilang, oh, enggak perlu, itu sudah ada tuh yang ini. Nah, nanti kasih videonya. Nah, jadi kita cari yang bahas bahasan-bahasan yang spesifik-spesifik. Ya, nanti Anda tanyakan, nanti yang bisa saya jawab saat itu, saya jawab itu. Nanti setiap video di deskripsinya dikasih judul ini isinya video ini, isinya ini. Jadi saudara kalau nyari videonya, tinggal lihat di deskripsinya. Ya, menjawab. Nanti judulnya MI ya, MI judulnya ini, MI itu menjawab Islam gitu ya. Saya kasih depannya MI. Jadi dalam video kalau ada MI berarti itu menjawab Islam tentang itu. Oke, kita tutup dalam doa. Pak Rumenik silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah kami bahas pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami dikelilingi Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang kami bahas Tuhan pada malam hari ini. Bapa, biarlah kami memiliki hati yang tulus Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya Kau urapi Pastor Paul Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan dan setiap pengajarannya pada kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Terima Minggu kasih depan Pak. kita masuk Injil Barnabas dulu ya, sama Gua Qumran ya. Oke. Sebelum kita masuk lainnya. Nanti God bless you.